안녕하세요. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nuraini Amelia dengan NPM 02112338. Di video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang seni lukis digital atau bisa disebut dengan digital painting. Nah, yang pertama itu ada pengertian dari digital painting. Apa sih itu digital painting? Digital painting atau seni lukis digital adalah sebuah metode seni yang menggunakan alat digital untuk menghasilkan gambar dan lukisan yang mirip dengan melukis tradisional, namun digunakan melalui platform digital. Nah, di sini ada perbedaan antara digital painting dan lukisan tradisional. Ada 3 perbedaan. Yang pertama itu di alat dan media, yang kedua adalah kemampuan undo dan layer, yang ketiga ada di waktu dan efisiensi. Yang pertama, ada alat dan media itu kan menggunakan perangkat lunak. Kayak hardware-nya itu kayak tablet gambar, pensil yang nyambung ke tabletnya, terus sama kalau misalkan lukisan tradisional itu kan kayak gunain kuas, kanvas, cat, sama media fisik lainnya. Kalau misalkan di digital tuh nggak usah serepot itu. Yang kedua ada di kemampuan undo dan layer. Kalau misalkan di digital painting kan si seniman ini bisa ngubah sama ngehapus, sama bisa ngerubah-rubah lapisan supaya ngemudahin proses penggambaran. Kalau misalkan di tradisional itu tuh nggak bisa. Kita kalau misalkan salah ya harus ngulang dari awal. Terus yang ketiga ada di waktu dan efisiensi. Kalau misalkan digital painting itu kan pengerjaannya tuh lebih cepat, pakai fitur-fitur yang ada di hardware tersebut kan, kayak pengisian warna otomatis, efek kuas yang beragam bisa ganti-ganti, sama kemampuan editingnya tuh bisa dipakai buat mempercepat proses pelukisan itu gitu. Kalau misalnya di tradisional kan manual, jadi kita tuh harus detailingnya satu-satu, mewarnanya satu sisi di satu tempat. Kalau misalkan di digital kan kita bisa berbarengan gitu, jadi lebih memudahkan. Si digital painting ini tuh punya teknik, ada 4 teknik, yaitu yang pertama layering, yang kedua custom brushes, yang ketiga blending modes, yang keempat itu ada color adjustment. Nah, yang pertama itu ada layering. Layering itu tuh kayak menggunakan beberapa layer buat si elemen-elemen gambar yang terpisah. Yang kedua itu ada custom brushes. Itu tuh kita bisa ngegunain macam-macam kuas. Kayak misalkan mau tekstur kasar, halus. Terus bisa juga niruin tekstur-tekstur dari bentuk kuas tradisional gitu. Kayak hasilnya tuh lebih realistis. Yang ketiga itu ada blending modes. Blending mode itu campuran buat nyiptain efek tertentu kayak overlay, multiple slide, supaya kasih kedalaman pada gambar. Jadi kayak detail-detailnya tuh gitu. Yang terakhir itu ada color adjustment. Itu tuh pengaturan warna supaya lebih mudah kayak ngatur saturasi, kontras, tone warna tanpa ngaruhin si area-area bagian yang lain gitu. Jadi kita tuh bisa nentuin dimana mau ngubah warna tuh di satu titik yang ini aja, jadi nggak ngerubah di titik yang lain gitu. Buat ngelukis secara digital itu ada langkah-langkah dasarnya. Langkah dasarnya tuh ada 4. Yang pertama itu ada sketching, yang kedua ada blending sama detailing, yang ketiga itu ada blocking colors, yang keempat itu ada final touch. Yang pertama sketching itu tuh kita ngebuat sketsa dasarnya dulu, kayak warna kuas pensil supaya netepin komposisinya mau ada apa. Terus yang kedua itu ada shading sama detailing. Itu tuh kayak ngeberi si sketsa itu tuh bayangan atau nambahin detail-detail yang masih kurang supaya ngasih dimensi ke kedalaman gambar itu gitu. Terus yang ketiga itu tuh ada blocking colors. Itu tuh kayak nambahin warna dasar pada setiap bagian gambar. Jadi ditentuin tuh kayak bagian ini tuh mau warna apa, bagian ini tuh warna apa gitu. Terus yang terakhir itu ada final touch. Final touch itu tuh kayak gunain blending, efek pencahayaan, sama dikasih filter-filter supaya
menyempurnakan tampilan si lukisan digital ini. Lukisan digital atau digital painting itu punya tantangan sama keuntungannya sendiri. Yang pertama itu ada keuntungannya dulu, yaitu ada penghematan biaya, fleksibilitas, terus juga ada kemampuan Ando sama Redo, terus juga bisa bereksperimen tanpa batas. Nah, untuk di penghematan biaya ini tuh kita tuh nggak perlu material fisik kayak cat atau kanvas. Kalau misalkan ada salah-salah yang fatal itu tuh kan harus ganti kuas atau kanvas, jadi itu tuh mengeluarkan biaya. Kalau misalkan di digital painting ini tuh kalau misalkan salah ya tinggal dihapus filenya gitu, jadi itu tuh hemat banget sama biayanya. Terus yang kedua ada fleksibilitas. Di fleksibilitas ini tuh si digital painting ini kan dapat disimpan di berbagai format ya, terus ukurannya juga bisa diubah, terus bisa dicetak juga kan, tanpa kehilangan kualitasnya tersendiri gitu. Terus di kemampuan Ando dan Redo tuh itu tuh supaya memudahin proses koreksi. Kalau misalnya ada yang salah-salah kita bisa koreksi gitu kan, terus diperbaiki dengan mudah tanpa harus menghapus seluruhnya gitu. Terus yang terakhir itu tuh ada eksperimen tanpa batas. Nah, si pelukis ini tuh dapat nyoba berbagai karya gitu, terus bisa nyoba-nyoba warna juga sama tekstur tanpa takut tuh merusak karya aslinya gitu. Jadi ini tuh mempermudahkan si pelukis buat membuat karya. Nah, selain ada keuntungan pasti ada tantangannya dong. Di tantangan digital painting ini tuh ada di teknik sama keterampilan, terus juga ada di persepsi sama nilai, terus juga ada di waktu belajar. Nah, yang pertama di teknik dan keterampilan itu tuh kita tuh kayak memerlukan keterampilan buat ngoperasiin perangkat lunak dari si seni digital ini gitu loh. Jadi kita tuh harus tahu banyak tentang si perangkat-perangkat lunak yang kita pakai buat melukis di platform digital ini gitu. Terus yang persepsi nilai itu tuh beberapa orang mungkin nganggep si digital painting ini tuh kurang bernilai gitu dibanding lukisan tradisional gitu kan. Terus kalau misalkan untuk waktu belajar itu tuh kita tuh penguasaan fitur dan alat pada perangkat lunak tuh bisa makan waktu yang lama gitu, gak sebentar. Kita tuh harus belajar menguasain fitur-fitur apa aja sih yang digunain di platform digital painting ini tuh gitu loh. Jadi nggak sebentar. Nah, di masa tren yang akan datang tuh buat digital painting nih ada penggunaan AI dalam seni. Terus yang kedua juga ada virtual reality painting. Terus yang ketiga ada NFT, yaitu non-fungible token. Nah, yang pertama untuk penggunaan AI dalam seni itu kayak integrasiin AI buat otomatisasikan sebagian proses ngegambar atau memberikan warna tuh oleh AI gitu. Yang kedua itu virtual reality painting, kayak ngelukis dalam ruangan 3D, kayak ngegunain perangkat VR supaya memberikan pengalaman melukis yang lebih imersif gitu, kayak lebih wow gitu. Terus kalau misalkan buat yang NFT itu tuh kayak seniman digital tuh bisa ngejual karyanya sebagai aset NFT gitu. Jadi bisa membuka pasar baru buat si seni digital ini. Terus yang terakhir ada kesimpulan dari seni digital atau digital painting ini. Digital painting ini tuh nawarin fleksibilitas sama kemungkinan baru yang tidak dapat dicapai oleh seni tradisional dan telah menjadi bagian penting dari dunia seni modern. Thanks for watching.